Di antara hiruk-pikuk kampus yang dipenuhi diskusi rapat, sorak acara, dan agenda organisasi, ada seorang mahasiswa yang diam-diam berjalan di jalur sunyi. Bukan karena tak mampu berbaur, bukan karena tak mau bersuara, tapi karena ia memilih jalan lain, jalan yang sering dianggap remeh. Oh iya, kamu habis ini mau kemana? Aku mau langsung kosan sih. Biasalah mau kerjaan tugas. Kamu mau kemana? Aku ada rapat sih. Rapat apa? Rapat insos. Oh gitu. Hati-hati ya. Iya. Dah. Di sela riuhnya kampus, ada langkah ringan yang tak mencari keramaian. Dia tahu kemana harus pergi, apa yang ingin dibeli, dan kapan waktunya kembali. Bukan karena terburu-buru, tapi karena ia terbiasa menjalani hari dengan tenang seperlunya. Rutinitas sederhana yang mungkin tampak biasa, tapi di balik setiap langkah itu, ada pilihan hidup yang ia pahami dengan matang, yaitu efisien, fokus, dan tetap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, kuliah pulang hanyalah gambaran dari kemalasan, tapi di balik itu ada cerita yang tak pernah diminta untuk dimengerti. Ada yang harus bekerja sepulang kuliah demi bisa bayar semesteran berikutnya. Ada yang ikut kegiatan di luar kampus seperti volunteer. Ada pula yang memilih ruang sunyi untuk menjaga kewarasan karena dunia luar terlalu bising untuk luka yang belum sembuh. Mereka bukan tidak ingin terlibat, bukan tidak ingin aktif, namun keterbatasan waktu, kondisi ekonomi, dan bahkan kesehatan mental jadi tembok yang tak terlihat oleh mata luar. Organisasi bukan satu-satunya bentuk kontribusi, dan keberhasilan bukan hanya milik mereka yang berdiri di atas panggung. Di sudut lain, ada mereka yang aktif dalam berbagai organisasi, mengibarkan bendera pergerakan, menyuarakan aspirasi, dan menjadi wajah kampus dalam banyak agenda. Namun tak jarang, sebagian dari mereka memandang rendah yang tak ikut arus. Muncul anggapan bahwa hanya mereka yang benar-benar mahasiswa sejati, yang tak hadir rapat dan tak berjibaku di kepanitiaan, hanyalah bayang-bayang pasif di antara barisan pejuang. Superioritas itu tumbuh, diam-diam, menjelma menjadi penghakiman. Dan semester. Oh iya, kenalin ya, nama aku Aura dari jurusan jurnalistik semester 4 sekarang. Biasa kalau habis pulang kuliah ya suka beres-beres di kosan dulu gitu kan. Terus habis itu suka beres-beres, rapi-rapihin lah gitu. Terus juga kadang lihat hasil-hasil yang disampaikan materi dari dosennya gitu sih. Pernah banget ya, soalnya kadang mereka tuh suka ngeliat ini kok suka abis kuliah langsung balik gitu kan, tapi kan mereka kan cuma lihat dari covernya aja ya, dilihat dari cover dari aku aja, mereka nggak tahu aku tuh di kosan tuh ngapain aja gitu sih. Menanggapi mahasiswa itu tidak produktif, sebenarnya sih kalau itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Mahasiswa yang kupu-kupu itu cuma dilihat doang sih, dilihat doang dari depannya doang gitu loh. Siapa tahu mereka yang mahasiswa kupu-kupu itu kayak aku lah sebagai contoh, jadi ikut organisasi di luar, volunteer gitu kan mereka nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi ya udah, kalau jadi mahasiswa yang kupu-kupu juga ya, kalau orang menanggapi itu ya udah biarinin aja gitu. Kegiatannya biasanya mereview ulang. Yang pertama tuh suka mereview ulang dari yang dosen gitu, suka dicatat ulang lagi apa sih yang ketinggalan gitu. Terus yang kedua biasanya sih ngerjain kayak apa yang di organisasi yang belum aku kerjain sih, yang di volunteer misalkan gitu. Terus habis itu udah sih, paling kadang suka
kadang aku suka nyatet kayak hari ini apa gitu, jadi kayak udah kayak tertata gitu loh. Oh, to-do list ya? Iya gitu. Atau enggak kadang suka ini ngerjain tugas-tugas dari dosen kan harus juga memanage waktu kan. Iya, betul. Sudah ada sih, maksudnya nggak 100% hasil ya, cuma berapa persen doang gitu. Paling kalau hasilnya itu jadi apa ya, kalau untuk tugas jadi lebih tepat waktu aja dalam memanage waktunya untuk kuliah gitu sih. Tantangannya biasanya suka pressure lihat orang kayak udah mencapai yang apa sih, kayak mahasiswa ini udah, misal mahasiswa ini aktif di organisasi di jurusan gitu. Kadang lihat mereka yang apa sih namanya, aktif, maksudnya kelihatan lah gitu kan, kalau aku kan nggak kelihatan ya, cuma ya udah yang dikerjain yang di dalam kosan aja gitu. Maksudnya pengen kayak gitu tapi nggak bisa, soalnya kalau misalkan kalau di luar organisasi kan lebih kayak, kalau menurut aku kayak ketantang lah, maksudnya menantang langsung ketemu orang-orang yang nggak di dalam jurusan, ngerti gak sih? Yang nggak dikenal gitu. Iya kan, kalau misalkan di organisasi kan dikenal lah di dalam lingkup situ-situ terus gitu. Terus kadang lihat pandangan orang kan lihat ke aku kayak nggak ngapa-ngapain aja nih gitu, habis dari pulang kuliah langsung ke kosan. Biasa orang suka mikir kayak rebahan, nonton drakor gitu-gitu aja gitu kan, tapi kan mereka nggak lihat apa yang aku kerjakan gitu. Pernah sih ada yang kaget, ada beberapa orang yang tahu karena kan suka nanya ngapain aja habis kuliah gitu. Terus ada aku kan jawab gitu, kadang suka ngerjain organisasi dari luar gitu kan. Terus pernah ada yang kaget juga, terus kayak oh iya emang bener gitu, maksudnya kayak ada yang nggak pada percaya lah gitu. Tapi ya terserah pendapat orang lain aja sih kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya udah nggak apa-apa kan, lagian kan suksesnya orang kan nggak harus juga ikut organisasi di dalam kampus juga loh. Terus siapa tahu dia jadi kupu-kupu itu kan nggak ada yang tahu ke depannya dia lebih sukses dari orang yang ikut organisasi di jurusan, kan nggak ada yang pokoknya gitu Nggak ya, menjamin ya. nggak menjamin gitu kan. Soalnya siapa tahu yang jadi kupu-kupu itu siapa tahu dia lebih sukses, apalagi dia kan lebih tujuannya lebih di awalnya kan emang buat kuliah kan ya. Jadi siapa tahu dia lebih sukses dari orang yang ikut organisasi. Siapa tahu kan juga dia di dalam kosannya ngelakuin organisasi di luar, kan nggak ada yang tahu. Itu sih pesannya, ya pokoknya biarin aja, nggak usah dengerin kata orang gitu. Saya melihatnya begini, jadi mahasiswa yang kuliah pulang itu tidak semuanya negatif ya, karena mereka punya pertimbangan, punya alasan yang kemungkinan mereka juga punya kesibukan tersendiri gitu ya. Tentu saja nanti ada plus minusnya ya, yang memang aktif di kampus, kemudian ada yang ke kampus hanya sekedar kuliah kemudian pulang. Nah itu kan bersifat personal nantinya. Ada yang mereka itu sibuk dengan bisnisnya, sibuk membantu keluarganya, ada juga yang sibuk dengan hobi mereka gitu yang positif misalnya. Tetapi memang ada sebagian kecil dari mereka yang kuliah aktif di kampus dengan pulang itu sekedar rutinitas saja gitu. Ada juga, tapi saya melihat bahwa teman-teman yang kuliah pulang biasanya punya kesibukan tertentu ya. Karena itu kan begini, karakter mahasiswa kan beda-beda ya. Ada yang memang dia itu jiwanya jiwa aktivis, dia itu banyak aktif di berbagai organisasi dan kegiatan, dan mereka memang dilahirkan untuk calon leader gitu, calon pemimpin, sehingga memang dia itu butuh pengalaman untuk kelak lahir sebagai pemimpin yang hebat misalnya kan gitu. Dan yang kuliah pulang itu tidak selalu negatif gitu. Mereka banyak potensi yang masing-masing berbeda. Ada yang pulang baca buku, pulang mengerjakan riset, pulang membaca tentang sesuatu yang positif.
Nah itu potensinya untuk menjadi seorang akademisi, analis atau penulis kan gitu. Ada juga yang dia itu justru ngutak-ngatik untuk bisnis kan gitu. Apalagi di era sekarang itu mereka pulang di rumah itu kan bisa saja dia itu menjalankan bisnis secara online gitu. Jadi lebih ke personal. Memang ada yang pulang tidur gitu kan. Habis kuliah mager kan di rumah. Ada juga. Nah itu yang dikhawatirkan mereka yang masa depannya suram gitu. Kenapa? Karena dia hanya berbasis pada kemampuan akademik, dan biasanya akademiknya juga rendah kalau yang tipe seperti itu. Hanya kuliah, pulang, dan di rumahnya atau di kosannya itu tidak melakukan sesuatu yang positif untuk masa depan. Tetapi kalau mereka kuliah kemudian pulang dan mereka menggeluti apa yang dia minati, itu pasti positif juga gitu. Karena sesuai dengan dia itu karakternya ke depan mau jadi apa gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Sangat tergantung pada dia itu punya target nggak sebagai mahasiswa yang kuliah pulang. Kupu-kupu ya kembali ke masing-masing, tapi umumnya mereka itu termasuk tipe yang disiplin akademik gitu ya. Datang tepat waktu, kemudian dia menyimak dengan baik, kemudian selesai dia nggak mau disibukkan dengan urusan teman-temannya atau organisasinya, dia pulang mengerjakan tugas. Biasanya lebih disiplin ya, tapi tidak menutup kemungkinan sebagiannya ya sama dengan yang lain bedanya sibuk di organisasi, dia mah sibuk tidur mager kan gitu. Nah itu kembali ke individu. Jadi mereka itu memang punya kesadaran untuk menjadi apa ke depan. Yang terpenting itu sekarang bagaimana teman-teman sesuai dengan kompetensinya yang aktif di kampus itu memang punya kecenderungan gitu ya sebagai calon leader itu pemimpin ya, yang akan membangun jejaring networking, kemudian dia nanti ada koneksitas ya dengan teman-teman di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah kalau yang mahasiswa kuliah pulang itu kan jejaringnya rendah, terbatas gitu untuk teman-teman yang aktivis, tapi bisa jadi mereka punya jejaring di luar kampus gitu ya. Nah jadi kembali lagi saya katakan bahwa mereka itu tergantung kembali kepada proyeksi masa depannya. Yang perlu diingatkan tuh bagaimana mereka yang di rumah itu kuliah pulang itu punya target tinggi untuk proyeksi ke depannya. Kita nggak bisa bahwa aktivis itu positif terus, yang kuliah pulang negatif enggak gitu. Sebab ada yang aktivis juga sekedar ikut-ikutan kan gitu. Dia nggak tahu arahnya bahwa ke depan itu harus menjadi apa gitu. Jadi gini, jadi semacam organisasi kampus itu harus mampu menarik ya. Jadi organisasi kampus harus lahir sebagai magnet yang menarik kebutuhan mereka gitu. Orang yang kuliah pulang dan mereka sibuk di rumah, di kosannya mungkin punya kesibukan sendiri. Tetapi bagi mereka yang umumnya itu karena tidak merasa tertarik dengan kegiatan yang dilakukan di organisasi, maka mereka tidak ke kampus sebagai aktivis. Nah caranya direspon oleh organisasi mahasiswa itu, oleh para aktivis itu mencari wadah yang bisa menyantuni mereka gitu ya. Kalau kita melihat bahwa yang pulang kuliah pulang itu ternyata mereka terjun di rumahnya itu aktif gitu, bisnis online dan sebagainya, maka bikin komunitas yang terkait dengan pengembangan bisnis online, dan mereka akan aktif nantinya dan jadikan mereka sebagai sumber daya manusia yang akan melahirkan pebisnis lainnya gitu. Jadi ditarik para aktivis kampus itu, menarik mereka itu dengan magnet itu. Mereka kebutuhannya apa gitu ya, sesuai dengan minatnya, karena mereka itu sudah tidak tertarik misalnya dengan kegiatan yang secara umum yang dilakukan organisasi, yang nggak ada masalah karena tidak selalu harus sama semua kan gitu.
Hanya bagaimana kita mewadahi mereka kompetensinya agar bisa masuk ke ruang lingkup aktivitas kampus. Di antara jadwal yang padat dan suara-suara yang keras, ada yang memilih diam namun tetap berjalan. Tak terlihat bukan berarti tak berarti, tak bersuara bukan berarti tak berdaya. Ia mungkin bukan aktivis kampus, tapi ia aktif berjuang dalam hidupnya sendiri.